Aku tidak pernah menyangka, hari yang seharusnya tenang ini berubah jadi neraka yang membakar hatiku. Siang itu, aku duduk di ruang tamu rumah anakku, Budi, sambil melipat baju cucian. Bau harum pelembut pakaian masih tercium, membuatku merasa sedikit tenang. Namun, ketenangan itu pecah saat pintu kamar mereka dibuka dengan keras. Rina, menantuku, keluar dengan wajah tegang dan mata tajam yang menusukku seperti belati. Bu, uang di laci kamar kami hilang. Ibu kan yang terakhir masuk ke sana, katanya lantang. Suaranya bergetar tapi penuh kecurigaan. Aku tertegun. Rasanya jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku memang baru saja masuk ke kamar mereka, hanya untuk menaruh baju yang sudah kulipat rapi, tapi tidak sekalipun terlintas di pikiranku untuk mengambil sesuatu. Namun tatapan Rina seolah sudah memvonisku bersalah. Budi yang tadinya duduk di kursi samping, ikut bangkit dan menatapku. Bu, tolong, kalau memang ambil, bilang saja. Kita bisa bicarakan baik-baik, katanya dengan nada yang tak pernah kudengar sebelumnya, dingin, kaku, penuh keraguan. Kata-kata itu menusuk dadaku lebih dalam dari pisau manapun. Bagaimana mungkin anak yang kubesarkan dengan segala penderitaan kini berbicara seakan aku seorang pencuri? Mataku mulai panas, air mata hampir jatuh, tapi aku tahan. Ibu tidak ambil, Bud, demi Allah, ibu tidak ambil, jawabku dengan suara serak. Namun Rina tidak berhenti. Ia melipat tangan di dada, matanya menyipit. Kalau bukan ibu, siapa lagi? Tidak ada orang lain yang masuk ke kamar itu selain kita bertiga. Saya sudah periksa rumah ini dari ujung ke ujung. Uang 5 juta itu hilang. Itu uang untuk bayar kontrakan bulan depan. Kalau sampai hilang, kita bisa diusir dari sini, Bu. Nada suaranya semakin tinggi, membuat dadaku makin sesak. 5 juta, aku tahu itu bukan jumlah kecil. Tapi tuduhan itu, datang dari orang yang seharusnya menghormatiku sebagai ibu, membuat rasa sakit ini terasa 10 kali lipat. Budi mencoba meredakan, tapi suaranya sendiri masih mengandung nada ragu. Rin, jangan bicara seperti itu dulu. Tapi Bu, ya tolong, kalau memang ambil, bilang saja, kita ini keluarga. Aku menatap anakku itu, anak yang dulu ku gendong pulang sekolah hujan-hujanan, anak yang kuantarkan berobat saat demam tengah malam meski aku sendiri sedang sakit, anak yang dulu makan nasi dengan lauk garam karena aku tidak punya uang membeli sayur, sekarang berdiri di depanku, memintaku mengaku mencuri. Tubuhku gemetar. Kalian tega sekali sama ibu, hanya karena uang, kalian tega menuduh ibu. Suaraku nyaris pecah. Rina menghela napas panjang, lalu berkata lagi dengan nada ketus, "Maaf, Bu, tapi semua bukti mengarah ke ibu. Ibu yang terakhir masuk, uang itu hilang setelah ibu keluar. Kalau ibu merasa tidak bersalah, tunjukkan buktinya." Hatiku perih. Aku memang tak punya bukti selain kata-kata dan keyakinanku sendiri. Aku merasa seperti terdorong ke jurang tanpa pegangan. Dalam hati aku berdoa, semoga Allah membukakan jalan kebenaran. Aku masuk ke kamar yang mereka sediakan untukku. Pintuku tutup pelan, tapi begitu terkunci, air mataku pecah. Tangisku tak bisa kubendung lagi. Aku teringat semua pengorbananku selama ini, bertahun-tahun bekerja sebagai buruh cuci di rumah orang demi membiayai sekolah Budi, menahan lapar demi ia bisa makan, bahkan rela menjual cincin kawin peninggalan almarhum suamiku demi membayar uang kuliahnya. Dan sekarang, inikah balasannya? Tuduhan keji tanpa dasar. Aku menangis sampai rasanya mataku bengkak, kepalaku pusing. Tiba-tiba pandanganku tertuju pada pojok lemari. Di sana ada benda kecil berwarna hitam, CCTV mini yang kupasang diam-diam beberapa minggu lalu. Aku membelinya dari pasar loak dengan uang tabunganku sendiri. Alasanku sederhana, beberapa kali barang-barang kecilku menghilang, seperti jarum emas peninggalan ibuku, tapi aku tidak ingin menuduh siapapun tanpa bukti. Jadi aku pasang kamera itu, mengarah ke pintu kamar dan sebagian ruang tengah. Selama ini aku belum pernah memeriksa rekamannya. Entah kenapa malam itu, CCTV itu terasa seperti satu-satunya secercah harapan. Namun di saat yang sama,
hatiku berperang. Jika aku memeriksa rekaman itu, dan ternyata benar-benar ada orang yang mengambil uang, apa yang akan terjadi? Bagaimana jika orang itu adalah seseorang yang tidak pernah kuduga? Atau bagaimana jika rekaman itu malah menunjukkan sesuatu yang membuat posisiku makin sulit? Tapi suara hatiku berkata, aku harus mencari kebenaran, walau rasanya pahit. Malam itu aku tak bisa tidur. Suara detak jam di dinding seperti memukul telingaku. Aku mendengar suara langkah kaki di luar kamarku. Samar-samar terdengar pintu lemari dapur dibuka, lalu ditutup lagi. Aku tidak tahu siapa, tapi aku tidak berani keluar. Aku hanya menatap CCTV itu, yang lampu kecilnya berkedip pelan, merekam setiap detik tanpa henti. Dalam hati, aku berjanji, besok aku akan memeriksa rekaman itu, dan jika benar aku tidak bersalah, semua orang di rumah ini akan tahu. Tapi aku juga tahu, kebenaran kadang datang membawa luka yang lebih dalam daripada kebohongan. Di balik semua air mata itu, aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar sedih. Aku merasa dihianati. Pagi itu aku bangun dengan mata sembab dan kepala berat. Semalaman aku tidak memejamkan mata. Suara ayam berkokok dari kejauhan terdengar samar, tapi hatiku masih terasa sesak. Aku keluar kamar perlahan, mencoba menyapa Budi yang sedang duduk di meja makan dengan secangkir kopi di tangannya. Pagi, Bud, ucapku pelan. Namun, ia hanya mengangguk tanpa menatapku. Rina yang sedang menumis di dapur bahkan tidak menoleh sama sekali, padahal biasanya ia akan menyapaku. Udara di rumah itu begitu dingin, meski matahari sudah mulai meninggi. Aku mencoba menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Aku duduk di kursi ujung, mencoba meneguk teh yang sudah kubuat semalam. Tanganku bergetar memegang gelas, bukan karena panasnya, tapi karena beban di hati. Tiba-tiba Rina berbicara tanpa menoleh. Bu, uang itu sudah dicari di semua tempat, tetap tidak ada. Kalau memang ibu tidak ambil, ya semoga Allah yang membalas. Tapi kalau ibu ambil, ia berhenti sebentar, lalu suaranya lebih tegas. Ibu tahu sendiri akibatnya. Hatiku seperti diremas. Aku ingin membalas, ingin berteriak bahwa aku tidak bersalah, tapi suara itu tercekat di tenggorokan. Seusai sarapan yang hambar itu, aku masuk ke kamar dan menutup pintu. Pandanganku kembali tertuju pada CCTV kecil yang kupasang diam-diam. Aku tahu, satu-satunya cara membersihkan namaku adalah dengan melihat rekamannya. Aku mengeluarkan kartu memorinya dengan hati-hati, memasukkannya ke adaptor, lalu ke laptop tua milikku yang sudah hampir tak sanggup beroperasi. Suara kipas laptop berdengung keras, layar menyala pelan, dan akhirnya folder rekaman terbuka. Ada ratusan file, masing-masing merekam beberapa menit dari sudut kamar ini. Tanganku gemetar saat membuka folder hari kemarin. Detik demi detik kulihat di layar. Awalnya hanya diriku yang terlihat keluar masuk kamar, menaruh baju, merapikan ranjang. Lalu terlihat aku keluar membawa setumpuk cucian, meninggalkan pintu terbuka. Setelah itu, waktu terus berjalan. Mataku membesar saat melihat sosok lain masuk, seseorang yang tidak kusangka. Jantungku berdebar kencang, tanganku nyaris menjatuhkan mouse. Aku menahan napas, mataku menatap lekat layar itu. Tapi sebelum sempat melihat lebih jelas, pintu kamarku diketuk keras. Bu, ada yang mau ngomong, suara Budi dari luar. Aku buru-buru menutup laptop dan menyembunyikan kartu memori itu di balik bantal. Saat kubuka pintu, Budi berdiri dengan raut wajah tegang. Bu, mulai hari ini, kunci kamar jangan dibawa-bawa. Kita takut terjadi hal-hal yang gak enak lagi, katanya tanpa ekspresi. Kata-kata itu membuat dadaku semakin nyeri. Seakan aku benar-benar maling yang harus diawasi. Aku hanya mengangguk pelan, tak sanggup membantah. Hari itu aku berjalan dengan kepala tertunduk. Di luar, aku mencoba belanja sayur ke warung dekat rumah. Tapi bahkan Bu Wati, penjual sayur yang biasa ramah, hanya menyapa dingin. Rupanya gosip sudah menyebar. Aku berjalan pulang dengan langkah gontai, menahan rasa malu yang membakar wajahku. Sesampainya di rumah, aku langsung kembali ke kamar dan mengunci pintu.
Aku tak peduli jika mereka marah karena aku membawa kunci. Kupasang kembali kartu memori ke laptop dan memutar rekaman itu dari awal. Sosok itu terlihat jelas kali ini. Aku terhenyak. Ternyata yang masuk ke kamar Budi setelah aku adalah seseorang yang tidak tinggal di rumah ini. Tubuhku merinding. Ia masuk dengan cepat, menoleh ke kanan dan kiri seperti memastikan tak ada yang melihat, lalu menuju kamar Budi. Aku tak bisa mendengar suara dari rekaman itu, tapi jelas ia membuka laci tempat Rina biasa menyimpan uang. Tangannya cepat mengambil sesuatu, lalu memasukkannya ke tas. Wajahnya tertangkap jelas saat ia menoleh sebentar ke arah kamera, dan aku mengenalnya. Seseorang yang selama ini dianggap keluarga dekat, sering datang berkunjung, bahkan disambut hangat oleh Rina. Tanganku menutup mulut, air mataku mengalir deras. Aku tahu jika aku menunjukkan rekaman ini, semuanya akan berubah. Akan ada pertengkaran besar, mungkin hubungan keluarga akan hancur. Tapi jika aku diam, aku akan terus dianggap pencuri oleh anakku sendiri. Hatiku berperang hebat. Aku duduk memeluk lutut di pojok kamar, mencoba menenangkan napas yang tersengal-sengal. Malamnya, aku memutuskan untuk berdoa lebih lama. Sujudku basah oleh air mata. Ya Allah, tunjukkan jalan terbaik. Aku tidak ingin menghancurkan keluarga ini, tapi aku juga tidak ingin terus difitnah, bisikku lirih. Di luar, aku mendengar suara Budi dan Rina bercakap-cakap. Nada Rina terdengar ketus. Kita nggak bisa biarin ini berlarut-larut. Kalau memang ibu yang ambil, kita harus minta dia balikin. Kalau enggak, aku nggak mau dia tinggal di sini lagi. Kata-kata itu menusuk seperti ribuan jarum ke hatiku. Aku tahu, besok adalah hari penentuan. Besok aku akan menunjukkan bukti itu, apapun akibatnya. Namun, yang tidak kusangka, ternyata CCTV itu merekam sesuatu yang jauh lebih mengejutkan daripada sekadar pencurian uang, sesuatu yang akan membuat semua orang di rumah ini terdiam tak berkutik. Pagi itu udara terasa berat, seolah langit pun tahu akan ada badai yang datang. Aku duduk di tepi ranjang sejak subuh, menggenggam kartu memori CCTV itu erat-erat. Malam tadi aku hampir tidak tidur, hanya memandangi benda kecil ini yang menyimpan kebenaran. Aku tahu, setelah hari ini, hubungan kami tidak akan pernah sama lagi. Entah akan membaik karena kebenaran terbongkar, atau hancur berkeping-keping karena luka yang akan ditinggalkannya. Budi keluar dari kamar dengan wajah lelah. Mungkin ia juga tidak tidur semalam. Rina, seperti biasa, mondar-mandir di dapur sambil memindahkan piring. Aku berdiri di ruang tamu, menunggu keduanya. Bud, Rin, ibu mau ngomong, kataku lirih tapi tegas. Rina melirik sekilas, lalu berkata, kalau mau bicara soal uang itu, ibu mending ngaku saja. Nggak usah muter-muter. Nada sinisnya membuat darahku mendidih, tapi aku menahan diri. Aku mengeluarkan laptop tua dari kamar, lalu duduk di meja. Ibu nggak mau banyak ngomong. Ibu cuma mau tunjukkan sesuatu, ucapku sambil memasukkan kartu memori ke adaptor. Budi mendekat dengan raut penasaran. Rina hanya berdiri dengan tangan di pinggang. Layar laptop menyala, dan aku memutar rekaman itu dari menit sebelum uang hilang. Terlihat aku keluar dari kamar membawa cucian, pintu masih terbuka. Beberapa detik kemudian, sosok itu muncul. Budi langsung memiringkan kepala, Rina menyipitkan mata. Sosok itu berjalan cepat, masuk ke kamar mereka, lalu langsung menuju laci. Tangannya membuka laci itu, mengambil sesuatu, memasukkannya ke dalam tas. Saat ia menoleh ke arah kamera, wajahnya terlihat jelas. Rina terbelalak. Astaga, bisiknya pelan. Budi menutup mulut dengan kedua tangannya. Itu kan Denny. Denny, sepupu Rina yang sering datang main, bahkan beberapa kali menginap di rumah ini. Aku menatap keduanya dengan mata berkaca-kaca. Itu yang ambil uang kalian. Bukan ibu, suaraku bergetar, tapi ada sedikit kekuatan di sana. Rina mundur selangkah, wajahnya pucat. Tapi dia nggak mungkin, ucapnya terbata. Bukti nggak pernah bohong, Rin, potong Budi dengan nada yang kini penuh penyesalan.
Rekaman itu terus berjalan, menunjukkan Denny keluar rumah sambil menenteng tasnya, lalu mengunci pintu dari luar seakan tak terjadi apa-apa. Keheningan memenuhi ruangan. Hanya suara kipas laptop yang terdengar. Rina menunduk, wajahnya memerah entah karena malu atau marah. Bu, aku minta maaf, katanya pelan. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Air mataku jatuh, bukan karena bahagia, tapi karena luka yang mereka tinggalkan terlalu dalam. Budi duduk di kursi, menunduk. Maafkan Budi, Bu. Budi salah udah nuduh ibu. Budi kebawa emosi. Budi, suaranya tercekat. Aku menarik napas panjang. Ibu nggak pernah minta uang atau harta kalian. Bud, ibu cuma mau kalian percaya sama ibu. Itu aja. Air mataku mengalir lagi. Rina mendekat, mencoba memegang tanganku, tapi aku menepis pelan. Biarkan ibu sendiri dulu, ucapku. Hatiku terlalu sakit untuk langsung memaafkan. Mereka mungkin menyesal sekarang, tapi luka karena dituduh mencuri oleh darah daging sendiri tidak akan hilang dalam semalam. Beberapa jam kemudian, Budi menghubungi Denny. Suaranya terdengar tegas, memintanya datang. Denny awalnya mengelak, tapi setelah Budi mengatakan ada bukti rekaman, ia terdiam. Sore harinya, Denny datang dengan wajah pucat, menunduk, dan akhirnya mengakui semuanya. Uang itu sudah habis ia pakai untuk membayar hutang. Ia meminta maaf, tapi aku hanya diam. Yang terjadi padaku tidak bisa ditebus dengan kata maaf. Malam itu, rumah terasa hening. Rina mencoba berbicara lagi padaku, memohon agar aku tidak marah. Bu, aku nyesel banget. Aku nggak mikir panjang waktu nuduh ibu, katanya sambil terisak. Aku menatapnya, lalu berkata pelan, Rin, luka di hati nggak bisa dihapus cuma dengan maaf. Percaya itu mahal, dan kalian sudah menghancurkannya. Aku masuk ke kamar, menutup pintu, dan duduk di ranjang. Lampu kecil CCTV itu masih berkedip, seakan mengingatkanku bahwa kebenaran selalu ada, hanya tinggal menunggu waktu untuk muncul. Tapi meski kebenaran sudah terungkap, rasa perih ini tetap ada. Mungkin suatu hari aku akan memaafkan mereka sepenuhnya, tapi tidak hari ini. Malam itu aku berdoa lagi, bukan untuk meminta keadilan, tapi untuk meminta kekuatan agar hatiku bisa ikhlas. Dan aku sadar, kadang yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan uang, tapi kehilangan kepercayaan dari orang yang paling kita sayangi.